Ini kan? Oke. Hai. Ini udah mulai belum sih? Udah ya? Oke, teman-teman yang udah live, silahkan menyimak. Oh, aku keluar dulu deh. Ada tapi nonton. Ini udah tergabung. Ada tutunya. Oke, sebentar ya Teh. Hai. Hai. Sudah ada yang gabung. Tadi buka dulu. Kita sapa dulu sebelum dibuka gitu ya. Assalamualaikum Teteh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Teh. Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik Teh. Sebelum ke acara inti gitu ya, izinkan di sini Nelly untuk membuka terlebih dahulu kegiatan diskusi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan untuk dapat bergabung pada pertemuan walaupun secara daring ini dalam rangka program dari komunitas Bingkai, yaitu programnya Rios, Nyarita Sambil Ngaos.
Nah, untuk Nyarios kali ini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu dari Teh Sonia Andriani Saputri. Beliau merupakan founder dari Ibu United ya. Sebelum dilanjutkan, mungkin Teh boleh bertanya terlebih dahulu. Komunitas Ibu United ini gimana sih gitu sebelum ke materi inti? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran teh suara saya? Kedengeran Teh? Bisa nggak jelas? Oke. Perkenalan sedikit mungkin ya dengan komunitas Islamic Bond United atau sering disingkat dengan IBUN. Sebenarnya komunitas Islamic Bond United itu seperti ya, sama gitu ya, sama seperti komunitas-komunitas yang lain gitu ya, yang mana sebagai wadah gitu untuk remaja-remaja gitu kan ya, baik ikhwan, akhwat gitu ya, untuk apa ya, mengembangkan dirinya gitu kan ya, untuk lebih dekat sama Allah mungkin ya, karena programnya juga banyak sih teh gitu, ada yang indoor, ada outdoornya gitu. Indoornya kayak kajian-kajian, outdoornya kayak baksos, kayak apa, camping, hiking kayak gitu teh. Sebenarnya sih sama sih kayak komunitas-komunitas yang lain juga gitu. Ya, berarti sangat luar biasa sekali berarti ya komunitas ini untuk mewadahi mungkin ya para kaula muda untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya Teh, langsung saja ke materi yang sesuai di di pamflet gitu ya. Fase naik kelas. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya dapat kesempatan di sini bersama komunitas Bingka ID untuk sharing ya teh ya. Terima kasih waktunya untuk udah mengundang saya. Semoga eh, live-nya kita di sini gitu kan ya, sejam atau 2 jam ke depan gitu ya, bisa bernilai ibadah di hadapan Allah gitu ya, sambil ngabuburit lagi nih ya teh ya gitu. Iya, betul sekali Teh. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga gitu ya dapat nilai ibadah juga di hadapan Allah, dapat pahala juga di hadapan Allah gitu ya teh ya. Gitu. Tapi sebelumnya gitu ya, mari gitu ya, mari kita luruskan lagi niat kita. Semoga kita live tuh ya nggak hanya sekedar live gitu ya teh, ngobrol nggak cuma hanya sekedar ngobrol, tapi yang mana obrolan kita bisa balik lagi ke Allah gitu, nyambungin kita ke Allah kan kayak gitu. Kayak gitu. Sesuai dengan tema yang diajukan kemarin ya teh ya, gitu, bahwa temanya itu tentang fase naik kelas gitu ya, fase naik kelas atau lebih sering kita kenal dengan quarter life crisis gitu ya teh ya. Bener teh? Gitu ya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin ya gitu, yang mana atau pernah pernah gitu ya, pernah ngerasain yang mana tidak paham gitu ya apa yang namanya potensi diri kita itu apa gitu ya, bingung harus kayak gimana, pengen bermanfaat tapi nggak bisa gitu ya, atau bingung gitu ya mau kerja apa, pengen kuliah atau lanjut kerja gitu ya, dan kebingungan-kebingungan dan kegaulan-kegaulan yang lain gitu. Dan saya yakin pasti semua orang itu pernah merasakan, atau hampir semua orang itu pernah merasakan gitu ya teh ya, gitu, atau pernah ngerasain gagal gitu ya, ngelihat teman yang udah sukses, udah kuliah gitu ya, udah beres kuliah, udah wisuda tapi kita belum gitu ya, atau ngelihat teman-teman udah pada kerja kita belum, kok ngerasa apa ya, jadi ngerasa insecure gitu ya. Itu pasti semua orang pernah ngalamin itu gitu. Nah, ya itu yang dinamakan fase quarter life crisis gitu ya, atau fase naik kelas, yang mana itu sesuatu yang banyak ditemukan gitu ya teh, banyak fenomena yang banyak ditemukan di
Indonesia khususnya ya gitu, di Indonesia khususnya anak-anak muda gitu ya, di kisaran umur 20 sampai 30 tahun banyak yang mengalami quarter life crisis gitu. Yang mana eh, di fase quarter life crisis ini anak-anak muda itu mulai mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan apa sih gitu ya, apa sih tujuan aku hidup gitu kan ya, terus apa ya, mulai mengkhawatirkan mungkin ya masa depannya kayak gimana kayak gitu. eh Banyak gitu ya yang sering kita lihat di fenomena sekarang ini gitu ya, atau enggak fenomena KLC ini teh sering kita rasain ketika kita mengalami masa transisi gitu ya, masa peralihan yang mungkin tadinya apa ya, tadinya kuliah gitu kan ya, dapat duit dari orang tua dan beres kuliah itu teh harus kerja gitu ya, bingung kerjanya kayak gimana. Nah itu juga fase-fase quarter life crisis juga gitu ya. eh tapi menurut teteh-teteh di sini gitu ya, teman-teman di sini gitu kan ya, mungkin bertanya gitu ya, ada yang sempat bertanya apakah KLC ini teh wajar nggak sih ya gitu, apa cuma aku doang gitu ya yang ngerasain gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, perlu teteh-teteh atau teman-teman tahu di sini bahwa fase ini gitu kan ya hampir banyak gitu ya, banyak yang mengalaminya gitu. Bahkan 6 dari 10 millennials itu, anak muda itu mengalami fase ini gitu ya teh ya. Gitu. Itu kalau lihat banyaknya atau enggaknya gitu ya teh ya. Gitu. Tapi kalau misal ngelihat dari perspektif Islam gitu ya teh ya, atau enggak dari sudut pandang Islam gitu ya, KLC ini teh wajar nggak sih ya gitu. Kita akan menjawab itu ya, kita akan menjawab itu gitu. Menurut perspektif Islam gitu ya, KLC ini teh sebenarnya nggak wajar gitu, yang mana KLC ini teh apa ya, harusnya udah ditemukan gitu kan ya, harusnya udah didapatkan, harusnya udah diselesaikan sebelum kita akhir balik gitu ya, sebelum kita dewasa gitu. Karena di apa ya, di konsep Islam itu kan apa sih namanya, yang namanya KLC itu teh harus selesai sebelum akhir balik gitu ya, sebelum akhir balik, yang mana ketika akhir balik itu teh akhir balik itu kan, kalau misal cewek itu sekitar 11 sampai 14 tahun gitu ya teh ya. Kalau misal cowok itu sekitar 12 tahun sampai 15 tahun itu masa akhir balik gitu. Yang mana ketika KLC itu belum selesai ketika masa akhir balik gitu ya, setelah akhir balik gitu ya, itu belum belum selesai, itu bahaya banget gitu kan ya. Yang mana ketika umur 25 tahun gitu kan ya, 20 tahun gitu kan ya, kita itu udah dapet yang namanya dosa gitu kan ya, udah dapet yang namanya pahala gitu. Jadi kalau misal kita belum tahu tentang tujuan kita hidup apa, kita di bumi ini teh mau ngapain, itu teh sangat berbahaya, karena ketidaktahuan kita itu akan mendapatkan dosa yang tetap mengalir kayak gitu. Itu ya. Terus kalau kita ngelihat apa ya, contoh gitu ya, tokoh-tokoh atau enggak figur gitu ya, figur di Islam gitu kan ya, kita ngelihat contoh terbaik kita aja Rasulullah gitu kan ya, kita bisa ngeliat nih bahwa dari kecilnya Rasulullah gitu ya, dari kecilnya Rasulullah sampai dewasanya Rasulullah gitu, pernah nggak sih ngalamin KLC kayak kita gitu kan ya. Kita lihat proses dari kecilnya gitu ya, sekilas tentang proses kecilnya sampai dewasanya Rasulullah gitu ya. Sama nggak ya seperti sama kita gitu, yang mana Rasulullah itu gitu kan ya, pada umur 7 tahunnya dia itu udah dilatih untuk menggembala domba gitu ya. Kan kita tahu bahwa dari kecil itu Rasulullah itu udah punya kebiasaan mengembala domba gitu ya teh ya. Itu yang mana ketika beliau membawa 100 domba pergi, dan dia akan kembali dengan 100 domba yang aman juga gitu, yang dibawa juga gitu, nggak nambah dan nggak kurang gitu. Yang mana di situ Rasul itu mencerminkan sikap tanggung jawabnya, amanahnya gitu. Di umur 7 tahun itu ya teh ya gitu.
Dan di umur 12 tahun itu Rasulullah udah apa ya, ngebantuin pamannya melakukan perdagangan internasional gitu ya, bahkan yang menggantikan pamannya menjadi apa ya, menjadi pemimpin perdagangan gitu ya, menjadi pemimpin perdagangan internasional. Itu keren banget gitu ya di umur 12 tahun itu. Dan di umur 25 tahun Rasulullah, ya kita tahu ya bahwa Rasulullah itu menikah di umur 25 tahun dengan apa? Dengan mahar 20 ekor onta. Itu kan itu udah luar biasa gitu ya, di umur segitu udah mengalami apa ya, pembelajaran-pembelajaran gitu, pendewasaan-pendewasaan gitu kan. Jadi bukan lagi apa ya, melakukan atau mengalami kegalauan-kegalauan, ini teh hidup mau dibawa kemana kayak gitu ya. Gitu. Jadi pada masa Rasulullah juga masa KLC ini teh udah beres sebelum akhir balik gitu. Nah, di masa ada juga tokoh Muhammad Al-Fatih ya yang sering kita kenal, sering kita dengar ceritanya. Ada Muhammad Al-Fatih yang mana di usia 8 tahun itu teh udah paham, udah hafal ya, udah hafal Al-Quran gitu kan ya. Di rentang usia 8 sampai 11 tahun itu beliau itu udah menguasai banyak bahasa gitu ya. Ada Turki, ada Yunani, ada Arab gitu kan ya. Dia juga terkenal sebagai pelajar yang luar biasa pinternya gitu. Dan di usia 19 tahun itu beliau itu udah menjadi seorang raja gitu kan ya. Menjadi seorang raja, dan di umur 21 tahun itu beliau itu udah bisa menaklukkan Konstantinopel gitu kan ya. Kenapa dia bisa kayak gitu kan? Karena di dia beliau bisa kayak gitu juga ada peran orang tua ya, yang mendidik beliau itu dari kecil gitu kan ya, ditanamkan dengan nilai-nilai Islam gitu kan ya, terus dikenalkan bahwa tujuan hidup di beliau apa kayak gitu. Bahkan setiap sorenya gitu kan ya, diceritakan bahwa setiap sorenya Muhammad Al-Fatih itu diajak ke suatu bukit yang mana ditunjukkan sama ayahnya tuh, nanti suatu saat kamu bakal menaklukkan benteng itu, bakal menghancurkan benteng itu. Jadi kejauhan udah dikasih tahu dari kecil, udah diingetin terus gitu kan ya. Makanya udah tertanam nih bahwa tujuan hidupnya itu teh untuk menghancurkan Konstantinopel gitu, benteng Konstantinopel. Nah, apa kabar dengan kita gitu kan ya? Apa kabar dengan kita yang mana umur 20 tahun gitu ya, umur 25 tahun masih bingung gitu ya. Mau kerja apa gitu kan ya, mau mau apa ya, mau kuliah atau kerja, terus mau bisnis apa, itu masih bingung gitu kan ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu kan ya? Ya mungkin salah satu faktor gitu kan ya, salah satu faktor kenapa bisa masa-masa 20 tahun, 25 tahun kita masih dengan kegalauan-kegalauan yang kayak gitu. Mungkin ya salah satunya itu karena kita belum tahu gitu kan ya, tujuan kita hidup di dunia itu untuk apa kan kayak gitu ya. Mungkin tujuan kita itu masih biasa-biasa aja gitu kan ya, masih belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu, apa yang Allah apa ya, tujuan Allah menciptakan kita gitu. Makanya kita bingung gitu ya, kayak gini nggak bener, kayak gitu nggak bener gitu, coba-coba terus ya, galau lagi gitu. Coba deh kita cari tahu gitu kan ya, coba kita cari tahu apa sih gitu kan ya, apa sih tujuan kita hidup di muka bumi ini kayak gitu kan ya. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini gitu kan ya. Gitu, kayak misal bahwa Allah itu kan udah jelas gitu kan ya, udah jelas menerangkan bahwa satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini itu kan hanya untuk ibadah gitu kan ya. Gitu ya, sesuai dengan Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan ya, bahwa tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku gitu. Nah, kita itu harus tahu ya teh ya gitu, kita tuh harus tahu bahwa tujuan hidup kita teh hanya untuk beribadah gitu. Nah, ibadah di sini tuh yang kayak gimana kan, kayak gitu juga gitu. Kenapa kita masih galau kayak gini kayak gitu? Ya mungkin bisa jadi tujuan yang kita jalani, tujuan kita yang akan kita capai gitu, mungkin belum nyambung gitu sama tujuan yang Allah inginkan gitu. Coba deh kita samain gitu kan ya, tujuan yang Allah inginkan dan tujuan kita gitu kan, disinkronkan insya Allah gitu kan ya. Masa-masa quarter life crisis kita juga nggak akan salah gitu sebenarnya.
ketika kita melihat tadi kan, kalau misal kita melihat perspektif Islam bahwa quarter life crisis itu sebenarnya tidak wajar, karena di Islam itu harusnya sebelum akhir balik kita udah tahu tujuan hidup kita itu untuk apa. Tapi kenyataannya gitu kan ya, banyak di antara kita yang belum tahu gitu kan ya, belum tahu tujuan kita itu untuk apa di dunia ini. Gitu. Nah, berarti berhubung gitu ya, bisi teman-teman di sini masih bingung juga, masih ngerasain kayak gitu juga ya, masih ngerasain galau-galau yang belum jelas gitu kan ya, yang nggak tahu ngegalauin apa gitu. Coba deh gitu kan ya, kita cek dulu nih gitu kan ya, tujuan hidup kita teh di dunia ini tuh untuk apa ya gitu. Setelah itu kaji lagi nih ya gitu, oh untuk ibadah. Nah, ibadah teh untuk apa, ibadah kenapa harus ibadah. Nah, jadi ibadah itu jangan hanya sekedar ibadah kayak gitu sih ya teh ya. Ya terus gimana nih teh biar cara menghadapi gitu ya, cara menghadapi quarter life crisis ini tuh kayak gimana gitu. Nah, itu salah satunya ya meningkatkan gitu ya tauhid kita, keimanan kita ke Allah gitu. Biar apa? Biar eh, masa quarter life crisis kita itu arahnya benar gitu ya, bukan ke arah yang salah. Kalau misal nggak diarahkan ke Allah ya nanti ujung-ujungnya apa ya, galau lagi teh gitu. Karena ya hampir pernah juga ngalamin gitu, yang mana ketika segala sesuatu kita nggak disambungkan ke Allah ya ujung-ujungnya kecewa lagi, galau lagi gitu. Itu sih ya, tentang apa ya, tentang quarter life crisis. Nah kan, quarter life crisis ini teh sebenarnya udah kita rasain semenjak kita kecil ya gitu, kalau sadar nggak sadar gitu. Karena krisis ini kan artinya tantangan gitu ya tuh ya, bahwa bayi juga udah apa ya, udah mengalami tantangan gitu, udah mengalami tantangan kayak misal lapar pengen makan kayak gitu kan, itu juga tantangan untuk bayi gitu kan, nungguin ibu pulang dari pasar itu kan juga tantangan gitu. Bahwa quarter life crisis ini tuh ya umum gitu, tapi nggak wajar kalau dilihat dari perspektif Islam gitu. Itu sih ya teh, sekilas gitu ya, sekilas tentang quarter life crisis gitu. Semoga apa ya, di masa-masa quarter life crisis ini teh apa ya, meningkatkan ya tadi ya, balik lagi, bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah gitu. Fase fase naik kelas ini teh ya apa sih, bukan naik kelas dari satu ke kelas 2 ya teh ya gitu, tapi fase naik kelas gini teh fase naik kelas di hadapan Allah gitu. Ya mungkin tadinya kita nggak tahu gitu ya tujuan hidup kita untuk apa, setelah kita tahu, nah mulai nih ibadahnya dibenerin, ibadah jangan hanya sekedar ibadah kayak gitu, terus ibadahnya istiqomah. Nah kita masa naik kelas tuh kayak gitu. Itu sih, itu sih dia sekilas tentang quarter life crisis gitu. Ya semoga apa ya, kita bisa dengan baik gitu ya, dengan mengarahkan fase ini teh ke arah yang baik gitu, ke arah Allah. Biar apa, biar hidup kita juga jelas gitu, hidup kita juga sesuai dengan yang Allah inginkan kayak gitu. Mungkin segitu teh, bisa ada yang mintain dulu atau kecepatan gitu ya, atau gimana gitu. Ya, baik, enggak kok, udah cukup, dan tadi sangat luar biasa sekali ya materi yang disampaikan. Mungkin untuk selanjutnya kita mulai buka sesi diskusi gitu ya, supaya lebih interaktif lagi kepada sahabat PK mungkin yang di luar sana yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengutarakan pertanyaannya melalui chat komentar. Silahkan gitu ya, untuk menanyakan apapun itu silahkan gitu. Ada yang Teriska ya, sambil ini sama Teriska ya, sama siapa ya. uh, Oh, saya sendiri. Oh iya, belum belum berkenalan. kan ya. Ya, mohon maaf tadi karena buru-buru juga. Perkenalkan, nama saya Nelly Fatima. Saya merupakan anggota dari komunitas Bingkai Kota Tasikmalaya. Kalau Teh Rizka itu tadi ada sama pengurusnya juga, ya. Itu mungkin mohon maaf tadi belum sempat untuk berkenalan.
ada yang bertanya, mungkin sebelum sambil menunggu gitu ya Teh, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, dari saya sendiri gitu ada yang ingin ditanyakan kepada Teteh gitu ya. Nah, kan kita itu seperti yang tadi sudah Teteh jelaskan gitu, eh, khususnya saya sendiri gitu ya, pastinya masih berada dalam fase quarter life crisis ini. Terlebih dalam zaman ini gitu ya, dengan segala doktrin dari manapun itu, baik dari media yang sekarang sudah sangat luas gitu ya, yang bisa bisa saja dengan mudah mempengaruhi pemikiran kita gitu Pak. Nah, tips dari Teteh itu supaya kita gitu ya, contohnya saya sendiri sebagai yang mengalami fase ini gitu, supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal eh, yang khususnya kurang baik di luar sana, itu gimana gitu ya, mungkin tipsnya seperti apa? Oke. Ya, saya juga pernah ngerasain sih itu ya pengalaman pribadi gitu kan ya. Ketika kita mau gitu kan ya, apa ya, keluar dari zona ini gitu kan ya, maksudnya teh banyak gitu kan ya asupan-asupan dari luar yang apa tadi teh eh yang nggak baik gitu ya, yang menekan kita gitu kan ya, yang kurang mendukung kita apa ya. Jadi faktornya itu sebenarnya lingkungan kita teh gitu kan ya, sebenarnya lingkungan kita gitu. Ketika kita pengen kuarter ini bisa dilewati dengan baik gitu kan ya, bisa menghadapi apa ya, tadi apa teh, menghadapi apa teh, Menghadapi pengaruh oh dari pengaruh gitu ya. luar. Oh, menghadapi pengaruh dari luar lingkungan kita gitu, itu gimana gitu. Yang pertama kan pasti ya, iman kita kan, yang pertama itu iman kita gitu. Iman kita ke Allah yang harus kita tingkatin. Yang kedua, kita itu harus berada di lingkungan yang mendukung kita untuk apa ya, untuk selalu ke Allah. Kalau misal kita berada di lingkungan yang apa ya, jauh dari Allah, ya wayahna kita juga bakal ke bawah kan, kayak gitu. Caranya kayak gimana biar kita selalu gitu ya, selalu bisa menghadapi pengaruh dari luar kayak gitu ya, atau tekanan dari luar gitu kan ya. Caranya kayak gimana gitu kan ya, cari lingkungan, cari teman-teman yang bisa apa ya, bisa mengingatkan kita selalu ke Allah misalnya gitu, ikutin komunitas-komunitas yang selalu bisa sebagai wadah kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah, itu bisa gitu kan ya. Gitu. Soalnya kalau misal kita berada di lingkungan apa ya, lingkungan yang nggak mendukung ke Allah, terus ada pengaruh-pengaruh dari luar, ya wayahnya kita bakal ke bawah teh gitu. Tapi ketika kita nih imannya kuat gitu kan ya, kita berada di lingkungan yang selalu ngingetin ke Allah, ya insya Allah seberapapun besar gitu ya pengaruh dari luar, ketika pondasinya kuat, pondasinya apa ya, eh apa ya, tinggi gitu kan ya, ya insya Allah bakal bakal on the track lah insya Allah, itu nggak akan terpengaruh gitu. Itu sih teh menurut aku. Ya, Ada lagi teh? berarti eh, tadi seperti yang dijelaskan gitu ya, yang paling utama Hmm. itu lingkungan dari kita gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memilih lingkungan yang baik yang bisa membuat kita selalu mengingat Allah gitu ya tentunya, dan tentunya supaya kita selalu bisa mengupgrade diri kita, mengupgrade iman kita gitu, untuk sama-sama saling menyemangati dan bersama-sama untuk berada di jalan yang Allah ridhoi gitu ya. Eh, Karena ini ini sih teh, dari pengalaman juga ya. Gimana teh? silakan Teh lanjutkan. Oh ya, jadi pengalaman juga dulu waktu saya pernah ngalamin ya fase ini gitu ya, fase quarter life crisis gitu ya. Ketika teman-teman eh, apa ya, kasih asumsi-asumsi kayak gitu, kasih pengaruh kayak gitu, ya ikut terus gitu. Tapi ketika teman-temannya, oh lagi galau ini galau itu, tapi Allah yang ngingetin ke Allah, wah jadi hidupnya tuh semakin apa ya, tertata, semakin rapih lagi, semakin ya tenang kayak gitu sih. Itu pengalaman pribadi. Mungkin
Mungkin dari yang lain kita tunggu pertanyaan dari yang lain ya Teh. Sebentar. Oke. Atau mungkin sambil menunggu lagi nih Teh supaya Oke. tidak terlalu banyak menunggu, sambil menunggu lagi gitu. Tertarik dengan pengalaman Teteh tadi gimana gitu ya. Nah, cara Teteh berhasil melewati fase itu tuh gimana gitu menurut pengalaman Teteh tadi? Berhasil mengalami fase ini ya. Itu yang pertama itu pasti niat dulu ya. Niat dulu gitu karena untuk keluar dari fase ini teh ketika niatnya kita apa ya bukan ke Allah ya Allah juga nggak akan nolong kan gitu. Itu yang pertama ya niatkan bahwa saya pengen hidup bener gitu ya karena Allah mungkin kayak gitu. Ya insya Allah juga ketika kita pengen hidup bener ditunjukkan jalan yang lurus sama Allah gitu kan ya Allah juga hadirkan gitu kan orang-orang untuk apa? Untuk apa ya mendukung kita mungkin ya terus-terusan di jalan Allah gitu. Yang ketiga setelah kita menemukan teman-teman yang bisa mendukung kita terus ke Allah gitu kan ya. Nah, cari teman lagi teh gitu, perbanyak teman gitu, perbanyak teman yang mana apa ya jangan sampai kita merasakan ini sendirian gitu merasakan enaknya apa ya enaknya hidup di jalan Allah hidup sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan jangan cuma kita aja yang ngerasain tapi orang lain juga harus merasakan sedangkan ketika kita ngelihat fenomena di luar sana banyak gitu orang-orang yang ngegalauin gitu ya masih hidupnya tuh mau apa mau kemana kayak gitu masih banyak gitu dan mungkin kalau misalnya tanya satu persatu juga mereka hidup mau apa pasti bingung gitu pasti bingung gitu dan udah pernah survei juga gitu ya ketika saya nanya kita teh hidup mau ngapain sih dan katanya "Ah, nggak tahu gimana ya gitu gitu jadi ketika kita udah mendapatkan itu ya jangan sampai perasaan itu hanya kita yang ngerasain tapi orang lain juga harus ngerasain gitu. Itu sih teh apa ya lebih ke ininya mah biar lebih istiqomah juga yang aku rasain mah ya ini masuk ke komunitas kayak gitu ya terus juga apa ya sering silaturahim sama teman-teman yang sefrekuensi itu sih tipsnya itu teh. Oke Teh, iya siap. Eh, nah, mengenai tadi kan Teteh bilang juga kalau kita istilahnya kalau kita berbuat baik itu harus bisa bareng-bareng gitu ya, mengajak Ya, lebih banyak teman-teman atau orang-orang terdekat kita untuk sama-sama melakukan kebaikan itu. Nah, di sini Teteh sebagai founder dari komunitas gitu ya, komunitas yang sedang Teteh kelola atau eh, pimpin gitu. Nah, gimana cara cara kita sambil sharing aja gitu ya, cara Teteh untuk mengajak mendakwahkan gitu hal-hal baik tentang Islam ini gitu gimana cara mengajaknya gitu. oke. Oke, kalau bicara tentang dakwah gitu ya ah luar biasa ya dakwah itu kan tugasnya para nabi gitu ya teh kalau bicara dakwah gitu ya itu sebuah tugas mulia tapi itu juga diperintahkan untuk siapa untuk umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan ya itu tugas mulia yang mana dikasih juga kita luar biasa gitu kan ya nah cara yang udah pernah saya rasain lakuin gitu ya ya mungkin apa ya dari pertama ngajak yang deket-deket dulu gitu kan ya kalau misal yang dekat-dekat dulu udah saya ngajak lewat komunitas gitu ya lewat perkumpulan kayak gitu ngajaknya juga nggak langsung apa ya nggak mungkin langsung ke kajian enggak karena orang itu kebutuhannya beda-beda gitu kayak misal orang yang suka naik gunung bisa nggak langsung diajakin ke apa ke kajian kadang susah teh gitu kan ya. Kita bisa ngajakin mereka camping, hiking, tapi di situ di apa ya ditanamkan nilai-nilai Islam. Nah, dari situ disadarkan, wah tujuan kita teh bukan cuma naik gunung doang gitu, tapi tujuan kita teh naik gunung beribadah kan kayak gitu. Kayak gitu sih teh. Gitu. Yang pernah saya lakuin juga kayak gitu. Pengalaman-pengalamannya gitu.
dari komunitas gitu. Aku mulai ngajak teman-teman aku, yuk kita gabung komunitas, insya Allah komunitas ini bakal bawa kebaikan. Dan testimoninya teman-teman yang udah diajakin, oh ternyata di komunitas tuh seneng gitu ya. Banyak sih teman-teman yang udah aku ajakin dan banyak yang bilang kayak gitu, seneng nggak sepaneng gitu ya, nggak cuma ikut kajian, dan kajiannya juga nggak cuma ceramah gitu, kita bisa kajian bari ngopi gitu ya, bari makan gitu. Itu sih teh. Jadi karena apa ya, semua aktivitas kita, semua apa ya, kegiatan kita itu sebagai ladang dakwah, sebagai ladang untuk beramal soleh kayak gitu. Itu ada apa ini pertanyaan? Pertanyaan ya. Saya bacain ya Teh. Ini dari Muhlisa 97 mau tanya, ada orang berada di lingkungan yang kurang baik, tapi dia masih bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hal seperti yang ada di lingkungan itu. Menurut pandangan Teteh, baiknya gimana? Meninggalkan atau kita tetap bertahan di situ? Alasannya mau bertanya karena di lingkungan itu ada teman, sahabat, bahkan ada keluarga juga. Terima kasih. Oke, oke ya. Mau tanya, ada orang yang berada di lingkungan yang kurang baik, tapi dia masih bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hal yang seperti yang ada di lingkungan itu. Menurut pandangan Anda, Teteh, gimana baiknya gitu? Oke, yang pertama, ini fakta juga ya, Teh, pernah ngalamin juga gitu, bahwa ketika kita masih bisa mengontrol diri gitu kan ya, baiknya itu ya mangga bertahan gitu. Ketika kita nggak terbawa sama lingkungan gitu ya, mangga bertahan, siapa tahu itu jadi apa ya, jadi ladang amal soleh kita buat ngedakwahin mereka gitu. Kalau meninggalkan itu ketika kita emang udah nggak bisa lagi bertahan di tempat itu, ketika kita udah mulai apa ya, udah mulai terbawa sama lingkungan itu, sok tinggalin gitu. Karena ini ya, kalau alasan mau bertahannya karena di lingkungan itu ada teman, sahabat, bahkan ada keluarga. Nah, ya emang benar Teh gitu. Ketika Teteh masih bisa bertahan, masih bisa apa ya, jaga diri gitu kan ya, nggak ke bawah sama lingkungan tersebut, sok bertahan gitu kan. Kalau bisa dakwahin mereka, tapi kalau belum bisa, cari ilmu buat ngedakwahin mereka, cari orang lain buat ngedakwahin mereka kayak gitu. Gitu. Kalau misal temen, sahabat, bahkan keluarga juga kan harus selamatkan kata ya, apalagi di lingkungan yang kurang baik, sok Teh gitu kan, jadi apa, jadi ladang amal soleh buat Teteh, selamatkan mereka gitu. Karena Teteh yang disadarkan terlebih dahulu ya sama Allah, itu Teh bukan lingkungan yang terbaik buat Teteh. Nah, Teteh udah sadar nih, nah berarti gimana caranya biar mereka juga sadar gitu, ini nggak baik dan ini harus ditinggalkan. Itu bukan lingkungannya, bukan temennya, tapi kebiasaannya kayak gitu. Kayak gitu sih Teh Mukhlisa. Itu dari saya sedikit. Iya, gitu mungkin itu jawabannya ya untuk mengklarifikasi underscore. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya lagi dari yang lainnya, disilakan ya. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi untuk diskusi ini. Silakan gitu ya untuk ingin bertanya. Sambil menunggu lagi ya Teh nih, dari saya sendiri juga ada pertanyaan lagi gitu. Nah kan tadi untuk salah satu cara mengatasi TLC ini, kita tentunya harus mempunyai apa ya, mempunyai idola lah intinya, mempunyai seseorang yang bisa kita tiru kebaikannya, bisa kita teladani. Dari Teteh sendiri gimana sih gitu, dan bisa menceritakan juga sebagai tokoh penyemangatnya untuk menebarkan kebaikan ini tuh gimana sih gitu, dan dari Teteh sendiri siapa sih yang menjadi idola atau tokoh panutan untuk Teteh sekarang? Oke, saya bisa ngomong kayak gini juga kan, nanti
pasti ada orang di balik semua ini ya. Di balik semua ini ya ada gitu kan ya, temen gitu kan ya. Nggak perlu disebutin namanya ya teh ya. Gitu, ada teman saya gitu, teman dekat saya yang apa ya, dulu ya mungkin iseng gitu ya, ya sama gitu ngedakwain saya, ngejengin saya gitu. Tapi di dia itu nggak ngedakwain langsung gitu ada, tapi ada melalui perantara orang lain gitu, yang mana ya guru ngajinya gitu ya, guru ngajinya gitu. Wah, waktu aku ngeliat guru ngajinya, mereka itu pol-polan buat ngajak kebaikan gitu kan ya. Nah dari situ teh mulailah berpikir gitu ya, wah mereka juga bisa buat apa ya, maksimalin gitu ya pol-polan sama hal kebaikan gitu kan ya. Masa aku enggak gitu. Sebenarnya kan pol-polan untuk kebaikan juga kan udah dicontohkan sama Rasulullah. Contoh pertama kan kita harus mencontoh Rasulullah, tapi kan perantaranya manusia kan kayak gitu ya. Gitu. Kalau kalau manusia ya manusia teh, selain Rasulullah yaitu ada teteh, ada teman kajian aku, ada guru ngaji aku yang apa ya luar biasa lah mendorong aku sampai titik ini gitu. Ngasih ngasih contoh gitu, ngasih apa nasihat terus ke aku. Apa ini? Teh Meirani. Oh, ada lagi. Yang mana dulu ini Eh, teh? yang dari Meirani dulu aja ya. Untuk Oke. tipsnya biar kita gak meragukan tentang hidup kita ke depannya. Gimana? Oke. Tips, tips biar kita nggak meragukan tentang hidup kita ke depannya. Oke, yang pertama itu yakin deh tauhidnya gitu, yakin ke Allah gitu, bahwa hidup kita itu udah ada yang mengatur gitu. Eh, Gini ya, kadang kan kita merasakan gitu ya, galau tentang jodoh, galau tentang masa depan kita gitu, sampai kita melupakan bahwa kita itu hidup hidup kita teh, siapa yang mengatur gitu kan, kita itu milik siapa kayak gitu. Kita sering sering kayak gitu, sering melupakan itu gitu. Makanya kita ragu gitu ya, hidup kita teh gimana ya ke depannya gitu. Coba kalau misalnya kita tauhidnya kita di apa ya, dipertebal lagi, digali lagi, di apa ya, ditingkatkan lagi gitu ya tauhidnya kita, keyakinan kita ke Allah gitu kan. Bukan cuma sekedar percaya iya Allah itu ada, bukan hanya sekedar itu gitu kan. Tapi iman itu kan tiga ya, hati, lisan, perbuatan gitu. Coba gitu kan, jangan cuma di hati doang, jangan cuma di lisan doang, tapi perbuatan kita juga apa membuktikan keyakinan kita ke Allah kayak gitu. Kayak misal bukti iman kita ke Allah bahwa ya melaksanakan segala perintahnya kan kayak gitu ya. Jadi biar kita nggak ragu tentang hidup kita ya, bergantung ke Allah, yakin ke Allah gitu, bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita, segala sesuatu itu udah diatur sama Allah kayak gitu teh. Gitu. Jadi ketika kita udah bergantung sama Allah mah insya Allah teh, seberat apapun ujiannya gitu kan ya, seberapa apa ya ujiannya gitu kan, terus apalagi pilihannya gitu ya, seberapa banyak pilihannya ya insya Allah akan tenang gitu, nggak akan tunggu gitu. Jadi biar nggak ragu ya yakin ke Allah, bergantung ke Allah katanya, ya Allah terus pokoknya mah teh gitu. Tapi Ya, untuk mungkin itu ya. mencapai derajat itu kan butuh proses ya. Ya, mungkin itu ya untuk Meirani 29_05. Tadi sudah dijawab sama Teteh itu ya, bahwa intinya kita harus yakin gitu, yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk ini naik 1960, kalau pertanyaan di luar tema apakah bisa, boleh ya Teh? Oh boleh, yang penting jangan nanya kapan nikah. Ya, yang penting jangan nanya itu ya. Oke, silakan. Nah, ini Teh udah ada pertanyaannya. Darah yang keluar dari rahim wanita karena sesuatu penyakit bukan di waktu haid atau nifas, apakah wajib sholat? Pertanyaannya. Oh, karena suatu penyakit bukan waktu haid atau nifas, apakah wajib sholat? Itu udah dipastikan penyakit.
Kalau misal itu suatu memang penyakit gitu kan ya, bisa di apa, bisa dipakai sebelum sholat itu dibersihin dulu gitu. Gitu. Agak aneh ya cowok nanya kayak gitu. Jadi ngejauhnya Ya ini juga. teh saya cewek tapi Cowok. namanya cewek gitu ya. Taneli puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Gila. Gimana mungkin dari Nai ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin bisa nanti di ketika kalau misalnya ada ditanyakan untuk tadi yang belum terjawab belum puas itu ya dengan jawabannya bisa bisa ditanyakan kembali. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol tentang puasa nih Teh ya. Alhamdulillah kita gak terasa gitu ya udah tanggal 19 lagi gitu ya. Masya Allah sebentar Bener, lagi gak kerasa dan banget ya teh ya. Insya aduh Allah. ya Allah ngapain aja kita udah Sebenarnya tuh waktu 19. gak ada yang dipercepat ya. Iya tapi kitanya yang melaluinya Iya, belum sebenarnya waktu maksimal. itu nggak ada yang cepat. Sebenarnya kan sama ya 24 jam gitu. Tapi sebenarnya kita aja yang lambat gitu. Gitu. Lambat amal soleh. Oke, Agus nih nggak apa-apa. Sama-sama. Ini Agus nih namanya Nay, tapi namanya Husni teh. Teman aku. Oh gitu Ya, namanya dari Stefan ya. 7 menit lagi katanya teh. Mungkin mau bisa buka puasa dilanjutkan. ya teh kan? Iya. Yang tadi itu ya tips kan kita sudah di akhir Ramadan gitu ya. Tipsnya dari Teteh untuk supaya kita bisa menggunakan sisa kesempatan kita di Ramadan ini supaya lebih maksimal gitu tipsnya dari Teteh gimana? Tipsnya. Ya. Tipsnya yang pertama apa ya? Jadikan apa ya? Anggap gitu Ramadan kali ini teh Ramadan terakhir kita deh. Gitu karena ketika kita menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir kita gitu ya, kita pasti akan memaksimalkan segala apa ya amal soleh gitu ya, gitu yang tadinya mungkin baca Qurannya apa ya nggak ada target 30 juz bulan ini gitu kan ya, tinggal 11 hari lagi mungkin ya 11 hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan dan ini Ramadan terakhir saya pasti bakal cepet-cepet gitu kan ya, gitu. Yang kedua ya selalu yakin gitu kan ya bahwa di bulan Ramadan ini pahala itu berlipat ganda. Jadi ketika beramal soleh itu jadi senang gitu ya, ya. Setiap aktivitas kita jadi amal soleh, setiap aktivitas kita jadi amal soleh selalu kayak gitu. Jadi pikirnya pahala 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 kayak gitu. Kalau misal ya tipsnya kayak gitu. Terus teh harus apa ya? Banyakin teman teh gitu ya buat beramal soleh gitu. Karena ketika beramal soleh sendirian kadang malas gitu, kadang males gitu. Kadang apa ya lupa gitu kayak sholat subuh juga kalau sendiri kadang ada yang kebablasan gitu, makanya cari teman buat beramal soleh. Terus apa lagi ya, eh persiapan nih teh, persiapan yang biasa sering lupa ya, sering lupa ini kan 10 hari terakhir ya, menjelang 10 hari terakhir gitu, itu yang mana jangan sampai 10 hari terakhir kita teh fokus untuk mencari baju lebaran, kue lebaran gitu ya. Dan akhirnya kita nggak akan dapat malam Lailatul Qadar. Itu sangat disayangkan gitu. Makanya kalau bisa gitu kan ya, belanjanya mah dari awal Ramadan harusnya mah ya gitu. Jadi 10 hari terakhir ini kita fokus untuk apa ya persiapan malam Lailatul Qadar kayak gitu.
Tuh, di mapping gitu kan ya. Setiap harinya mau namatin apa nih gitu kan ya. Misal hafalannya, bisa baca Qurannya gitu. Bisa sedekahnya dimaksimalin itu bisa di mapping teh. Gitu teh. Iya sih. Mungkin bisa semuanya untuk menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, berhubung waktu yang terakhir closing statement-nya dari TT. Silahkan. Closing statement. Bentar, suaranya nggak jelas. Yang terakhir closing statement teh dari TT untuk menutup. Close statement-nya. Jangan pernah menganggap kegagalan orang lain itu menjadi kegagalan kita. Karena kadang lain juga kita, apalagi kita kan sering kayak gitu ya, jadi rasain apa ya, rasain nggak mau nyobain gitu. Lagi dengan amal soleh, nah, kita jangan sampai merasakan kayak gitu. Itu sih teh. Mungkin karena berhubung waktunya juga berakhir gitu ya, sangat banyak sekali terima kasih kepada Teh Sonia yang telah bersedia terutamanya untuk berbagi ilmu di live kali ini. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan dapat mengambil manfaat dan ibrohnya dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-harinya, dan semoga kebaikan-kebaikannya bisa menjadi pahala untuk kita yang memfasilitasi gitu ya. Mungkin sekali lagi terima kasih kepada Teteh. Semoga silaturahmi tetap terjalin gitu ya. Semoga kedepannya masih bisa bekerja sama untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu kebaikan kepada yang lainnya. Mungkin terima kasih kepada Teteh. Boleh untuk mengakhiri live-nya gitu ya. Terima kasih Teh. Oke, baik, terima kasih sahabat Bingkai semuanya yang sudah bergabung. Alhamdulillah sesi materi dan sesi diskusi telah selesai, dan tadi sangat luar biasa sekali pemateri kita dari Teh Sonia gitu ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil pelajaran atau ibroh dari apa yang kita diskusikan tadi gitu ya. Kepada teman-teman semuanya, mungkin ada kesimpulan sedikit dari saya untuk diskusi kali ini. Setiap orang pasti akan mengalami fase naik kelas atau quarter life crisis. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kita harus merenungkan kembali tujuan hidup kita di muka bumi ini dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kesimpulan dari saya. Terima kasih pada sahabat Bingkai semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.